Ini yang paling penting, setiap pembelian lewat Adi akan mendapatkan hadiah langsung logam mulia tanpa diundi, 24 karat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada mobil SUV terlaris ya, apalagi kalau bukan Toyota Rush GR Sport. Dan ngomongin mobil ini sebenarnya kalau kita lihat di komen-komen netizen gitu ya, ini katanya mobil kurang nyaman, mobilnya kayak gerobak gitu ya. Tapi faktanya mobil ini adalah mobil SUV terlaris yang selalu setiap bulannya masuk dalam 5 mobil terlaris di Indonesia. Artinya walaupun secara kenyamanan dibilang banyak yang kurang gitu ya, tapi ternyata orang Indonesia itu membutuhkan RWD-nya. Nah, pada video kali ini apa saja kekurangan dan kelebihan dari Toyota Rush, nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Toyota, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Adi Toyota. Bagi teman-teman yang lagi rencana mau membeli mobil Toyota jenis apapun, boleh WA Adi ke nomor 0895-3321-77728. Dan bagi teman-teman yang mau berkunjung ke dealer Adi ada di Jalan Balikpapan Raya nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat. Bagi teman-teman yang mau datang, WA Adi dulu ya, biar Adi standby dan Sherlock, biar Bapak Ibu nggak susah carinya. Nah, bagi teman-teman yang lagi rencana mau membeli mobil Toyota jenis apapun, Adi sudah menyediakan banyak sekali promo, terutama untuk teman-teman dari Kacamata Andi Pras. Yang nomor satu adalah, setiap pembelian mobil Toyota lewat Adi, mau cash ataupun kredit, akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik, nego sampai deal. Yang kedua, kita ada program bunga 0%, yang artinya Bapak Ibu mau beli secara cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja, soalnya bunganya 0%. Bahkan untuk pembelian Yaris Cross Hybrid, GenX Hybrid, dan Alphard Hybrid, selain daripada bunganya 0%, Bapak Ibu berhak mendapatkan gratis asuransi Oris 2 tahun. Dan untuk pembelian Veloz, Avanza, Rush, dan Race, Bapak Ibu berhak mendapatkan gratis asuransi Oris 1 tahun. Yang keempat, mobil sekeren ini, mobil Toyota, angsuran mulai 3 jutaan aja. Yang kelima, saya minat nih tapi sabar dulu ya, saya mau jual mobil saya yang lama dulu. Bapak Ibu bisa sekalian WA Adi. Kenapa? Adi punya link pedagang seluruh Jabodetabek, yang artinya kalau Bapak Ibu jual lewat Adi, sama seperti Bapak Ibu keliling showroom satu Jabodetabek untuk cari harga terbaik. WA Adi, Adi carikan harganya. Lalu yang keenam, setiap harga Adi itu udah berikut dengan paket service, yang artinya oli, part service selama 3 tahun sudah gratis. Yang ketujuh, setiap pembelian lewat Adi akan berkesempatan mendapatkan hadiah showroom event berupa TV LED, sepeda lipat, kompor listrik, dan banyak lagi hadiah lainnya yang akan diundi pada saat showroom event. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian lewat Adi akan mendapatkan hadiah langsung logam mulia tanpa diundi, 24 karat. Saya minat nih tapi dealer Koko agak jauh, saya nggak sempat datang. Bapak Ibu cukup WA Adi, Sherlock, dan alamat Adi yang ke rumah Bapak dan Ibu. Gampang. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota, jangan lupa hubungin Adi ya. Jangan membeli mobil Toyota sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Adi. Ya, tadi kita sudah menyimak info promo menarik dari Mas Adi, salah satu sales terbaik dari Astrido
Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Toyota nanti bisa konsultasi ke Mas Adi, nomornya ada di deskripsi. Dan di bawahnya kita juga lampirkan harga Toyota lengkap, termasuk harga Toyota Rush, bahkan para kompetitornya juga kita lampirkan di bawahnya. Oke, kita langsung bongkar ya, apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari Toyota Rush. Kita mulai dari depan. Kekurangan pertama tentunya ngomongin Toyota Rush ini, desainnya gitu-gitu aja memang benar ya. Jadi memang modelnya ini belum ada perubahan yang signifikan kayak saudaranya si Terios yang memang bempernya berubah gitu ya. Toyota Rush ini mempertahankan desain grill yang modelnya horizontal gitu ya, garis-garis, tapi memang sedikit sekarang ada perubahan, ada lekukan-lekukan warna hitam glossy gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya untuk housing atau cover dari fog lampnya ini variasinya juga dia lebih memanjang dengan motif-motif honeycomb yang tentunya di finishing warna hitam. Jadi kalau berpadu dengan warna putih kayak gini, dia memang kelihatan jadi lebih garang gitu ya. Lalu untuk lampunya ini cukup menarik sebenarnya ya. Dari dulu All New Rush ini sudah pakai lampu LED multi reflektor, bahkan lampu senjanya juga sudah LED ya. Tapi kekurangannya dia tidak ada lampu DRL ataupun lampu sennya juga masih bolam halogen juga. Dan di bawah tadi ya ada fog lamp, tentunya dia masih halogen juga kanan kiri. Nah ini bisa menjadi plus minus ya, karena kalau fog lamp warna putih atau LED itu justru kalau pas lagi hujan kadang malah nggak membantu gitu ya, karena sama dengan warna airnya. Tapi kalau kuning kayak gini dia justru bisa menembus kabut pada saat lagi hujan deras juga gitu ya. Dan kekurangan dari Toyota Rush ini tentunya dia belum dilengkapi dengan ADAS, belum punya kamera depan, bahkan sensor-sensor depan juga tidak ada. Dan secara keseluruhan kita lihat ya tampilan eksterior wajah depannya ini memang ya walaupun nggak banyak perubahan dari All New Rush pertama, tapi memang tampangnya tetap kelihatan sporty dan memang kelihatan macho gitu ya. Jadi nggak heran kalau diminati di Indonesia. Untuk mesinnya, ngomongin Toyota Rush ini dari generasi All New Toyota Rush dikeluarkan 2017 juga belum ada perubahan ya, yaitu dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder diolah dengan teknologi dual VVT-i, dimana dengan mesin ini Toyota Rush ini dia memiliki tenaga 104 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 13,9 kgm pada 4200 rpm. Jadi kalau ngomongin mesinnya ini boleh dibilang salah satu keunggulan juga ya, karena mesin 1500 ini adalah mesin yang pas gitu ya. Kalau cc-nya di atas 2000 gitu ya, biasanya mobil itu boros kalau kita ngomongin bensin gitu ya. Dengan cc yang 1500 ini boleh dibilang masih cukup irit gitu ya, apalagi dia juga tenaganya sudah cukup lumayan. Dan ngomongin Toyota Rush, salah satu keunggulan tadi sudah kita singgung juga kalau dia berpenggerak roda belakang nih. Ini adalah mobil-mobil yang dicari di Indonesia karena mengingat geologi yang banyak pegunungan, perbukitan, tanjakan, bahkan jalanan rusak gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai liburan gitu ya, dipakai kemana aja gitu ya, tentunya dengan berpenggerak roda belakang ini tentunya lebih siap dipakai di segala medan dibandingkan mobil-mobil yang berpenggerak roda depan. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya dia juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg R17 dengan profil ban di 215/60 ya. Desainnya sekarang memang berubah, two-tone polishnya dia kelihatan lebih stylish. Sudah dilengkapi dengan rem cakram di depan, sudah ada ABS, EBD, VSC, hill start assist. Jadi pada saat teman-teman ditanjakan juga tentunya lebih aman juga ya kalau sudah ada hill start assist-nya. Lalu di atas rodanya ini juga ada over fender, kelihatan lebih lebar dan di finishing warna hitam glossy gitu ya untuk facelift terakhirnya ini. Di samping ini masih ada set skid atau body kit warna hitam doff, tapi di atasnya untuk set body moldingnya sekarang kelihatan lebih lebar di finishing warna hitam glossy dan ada tambahan list warna abu-abu glossy-nya. Jadi memang kelihatan lebih gagah gitu ya untuk set body moldingnya. Kemudian untuk spionnya, untuk housing atau covernya ini di finishing warna hitam glossy, jadi warna apapun mobilnya tetap hitam glossy. Dilengkapi juga dengan lampu sein, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga. Bahkan sudah connect dengan remote-nya atau sudah auto folding nih. Jadi secara fitur juga sudah cukup lengkap. Cuman memang nggak ada kamera samping ya, karena kameranya belum ada kamera 360. Di atas bodinya dia ada roof rail kanan kiri, ini di finishing warna hitam doff. Kemudian di atas kacanya dia juga dilengkapi dengan talang air untuk kaca samping, depan, belakang. Lalu di bawahnya juga ada list warna chrome yang menambah kesan elegan juga yang menyambung dari kaca depan sampai kaca belakangnya. Untuk handle pintunya sama kayak spionnya, di finishing warna hitam glossy ya untuk facelift terakhir ini. Kemudian dilengkapi juga dengan tombol smart entry karena kuncinya juga sudah keyless. Lalu untuk handle pintu belakangnya juga di sini model tarik warna body
Dan kita lihat untuk roda belakangnya ini beda dengan depannya yang sudah pakai rem cakram. Untuk roda belakangnya ini dia masih pakai rem yang masih Tromo. Dan secara keseluruhan kita lihat ya, tampilan eksterior samping dari Toyota Rush ini memang kelihatan sporty, kelihatan macho, kelihatan gagah gitu ya. Jadi memang gak heran kalau menjadi mobil SUV yang favorit juga. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas juga dilengkapi dengan antena model Strip View atau shark fin antena warna body. Kemudian dilengkapi juga dengan roof spoiler ya. Di sini warna body, di tengahnya ada high mount stop lamp yang sudah LED juga. Di kanan kirinya juga ada ornamen lagi warna hitam doff. Jadi menambah kesan sporty memang di bagian belakang ini. Untuk kacanya juga sudah pakai kaca defogger atau kaca anti-bone. Bahkan dilengkapi juga dengan wiper belakang lagi. Kemudian di tengahnya ada emblem logo Toyota berwarna chrome. Serta backgroundnya sekarang di finishing warna hitam ya. Jadi menambah kesan yang sporty juga. Lalu ada kamera belakang untuk di bawah logonya ini. Jadi belum dilengkapi dengan kamera 360. Kemudian untuk kanan kirinya lampu-lampunya juga belum ada perubahan. Dimana untuk lampu rem dan lampu malamnya dia sudah LED. Tapi untuk lampu sen dan modulnya dia masih halogen ya. Di bawah lampu sebelah kanan ada emblem GR Sport yang menandakan tipe GR Sportnya. Dan di kirinya ada emblem Rush berwarna chrome ya. Kemudian di bawahnya ini di bumper tengahnya ada 2 parkir sensor. Jadi untuk membantu saat teman-teman lagi mundur nanti dibantu kamera dan 2 parkir sensor ini untuk keamanannya. Lalu ada lampu reflektor juga di kanan kiri untuk keamanan di malam harinya. Dan ngomongin bumper bawahnya, ini juga sekarang dia kelihatan lebih sporty juga ya. Di finishing warna hitam doff di bagian atas dan di bawahnya mendapatkan body kit GR Sport yang di finishing warna abu-abu dengan model yang kelihatan lebih sporty. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota Rush GR Sport 2025 yang memang dari eksterior belakang pun kelihatan gagah dan kelihatan sporty. Untuk kuncinya untuk Rush GR Sport juga sudah keyless atau smart key ya. Jadi sudah model remote kayak gini, bahkan mendapatkan 2 dan ada kunci cadangannya juga. Di belakangnya ada emblem Toyota kecil. Dan kalau keyless kayak gini sebenarnya teman-teman nggak perlu ngeluarin kunci gitu ya, cukup dikantongin aja atau teman-teman taruh di tas. Jadi kalau mau ngunci tinggal tekan tombol di sini aja ya. Dan menariknya spionnya sudah auto folding tadi ya, jadi bisa langsung terlipat saat dikunci. Tapi pada saat kita buka lock pintu-pintunya dia nggak langsung membuka, tapi pada saat kita hidupkan mesin dia baru membuka untuk spion auto foldingnya gitu ya. Jadi kuncinya sebenarnya juga sudah nggak ketinggalan karena sudah keyless. Cuman memang kalau dibandingkan dengan beberapa mobil sekarang yang kadang sudah bisa untuk hidupin mesin gitu ya, untuk remote-nya, nurunin kaca. Nah, jadi boleh dibilang ya secara standar aja gitu ya. Jadi memang itu salah satu kekurangannya, tapi sebenarnya nggak terlalu ketinggalan banget. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk dari depannya, Toyota Rush ini juga belum banyak perubahan ya, kecuali di warna bagian soft touch-nya yang sebelumnya warna putih, sekarang dirubah jadi hitam. Jadi hampir full hitam semuanya, kecuali di bagian handle pintunya ya, yang tentunya sudah dilapis chrome supaya kelihatan elegan. Lalu ada laci kecil di atas ini, tombol-tombol Pro Windows standar, autonya di bagian driver aja. Lalu ada tombol pengaturan spionnya termasuk untuk melipat ya, modelnya juga standar. Dan di bawah dia juga ada speaker untuk pintu kanan kiri ya. Speakernya masih standar juga. Lalu ada 2 cup holder dan ada door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini tidak ada perubahan juga dari 2017-nya, kecuali di warna bagian soft touch-nya yang sekarang jadi warna hitam dan frame dari head unit audionya yang lebih besar juga. Ada tweeter di bagian pojokan ini. Kemudian kisi-kisi AC-nya ada lingkaran warna chrome-nya. Dan di bagian tengah ini tentunya lapisan software-nya sekarang hitam gitu ya. Jadi bukan warna putih lagi. Dan untuk menghidupkan mesin sudah start engine. Ada tombol VSC juga ya, supaya pada saat di tikungan atau daerah licin teman-teman lebih aman juga. Kemudian ada idling stop nih. Jadi teman-teman pada saat ngerem agak lama gitu ya di lampu merah, dia nanti mesinnya akan mati otomatis. Tapi kalau sudah lampu hijau teman-teman mau jalan, tinggal gas aja, nanti dia juga akan membuka otomatis untuk remnya. Jadi tentunya ini juga bisa menghemat bahan bakar juga. Lalu di bawahnya di sini juga ada laci penyimpanan terbuka ya. Jadi lumayan untuk penyimpanan duit gitu ya mungkin, atau kartu e-tol. Dan di paling bawahnya tentunya dibekali dengan 1 pedal gas dan rem saja, serta ada footrest. Karena yang kita bongkar adalah
yang tipe tertingginya, yang tipe matic bukan manual. Untuk setirnya ini juga sudah dilapis kulit ya, modelnya 3 spoke, kemudian ada senasan warna silver juga di kanan kiri, di bawahnya juga lengkap dengan emblem GR, kemudian di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome serta sudah dilengkapi juga dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Di kanan ada tombol untuk pengaturan ngangkat telepon dan di kirinya ada audio steering switch-nya aja gitu ya. Jadi memang tidak ada pengaturan untuk MID ataupun tombol-tombol cruise control juga salah satu kekurangannya. Setirnya ini juga bisa diatur ya. Jadi teman-teman masih bisa ngatur naik turun, tapi sayangnya nggak bisa maju mundur gitu ya. Jadi baru tilt tapi belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanannya standar ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya. Ini sudah ada pilihan auto juga. Jadi pada saat teman-teman hidupkan autonya, ketika masuk ke tempat yang gelap gitu ya, nanti lampu utamanya akan nyala otomatis tanpa kita nyalain gitu. Jadi pas siang hari masuk ke lorong parkiran dia akan hidup otomatis. Sedangkan di sini juga masih ada saklar fog lamp-nya juga ya, karena tadi sudah dilengkapi dengan 2 fog lamp juga. Dan di kirinya dia juga ada saklar-saklar untuk makan wiper depan dan belakangnya, yang tentunya ini masih standar juga. Untuk hidupkan mesin karena sudah kilas, jadi teman-teman cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya yang di bagian kanan setir ya. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya ini dia masih belum ada perubahan juga dari 2017-nya, jadi masih versi analog seperti ini, belum ada perubahan. Jadi untuk kilometer, kemudian RPM juga masih model jarum, bahkan MID-nya juga masih standar gitu ya. Jadi belum TFT ataupun digital. Jadi ini salah satu kekurangan dari RAS yang belum di-upgrade juga untuk speedometernya. Kebanyakan mobil sekarang sudah pakai yang digital kayak di Toyota Race, bahkan ya di Veloz itu juga sudah digital. Di tengah untuk head unit audionya ini sekarang lebih besar ya sejak 2025 improvement ini. Jadi dia kayak yang ada di Innova Zenix ya, yang model lama yang tipe V ya. Jadi fitur-fiturnya cukup lengkap seperti Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth gitu ya. Kemudian ada media lagi, ada koneksi ke telepon. Kemudian di sini juga ada Miracast lagi, Auto Link. Jadi teman-teman mau pakai handphone merek apapun seharusnya bisa gitu ya, selama itu sudah Android, sudah Apple, harusnya bisa untuk mirroring kan langsung ke head unit audionya. Dan kalau teman-teman rubah ke R atau mundur gitu ya, dia juga ada kamera belakangnya, walaupun memang kalau dibandingkan dengan saudaranya si Terios tipe terlengkapnya dia sudah ada kamera 360, ini masih kamera belakang aja gitu ya, tapi paling tidak standar untuk membantu saat kita lagi mundur gitu ya. Selain itu di sini ada menu apps. Ini kalau dibuka juga ada M Toyota, No TV, kemudian voice comment, bahkan teman-teman bisa ngecek saldo e-money dan flash juga dari head unit audionya sini. Jadi memang lebih lengkap sekarang gitu ya untuk fitur-fiturnya, hanya aja memang tidak ada kamera 360-nya aja. Lalu di bagian kanan kiri di sekitarnya ini juga di finishing warna black glossy lengkap dengan list warna chrome. Kemudian ada kisi-kisi AC utamanya di bagian atasnya dan juga ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya. Lalu kita lihat di bagian kiri juga ada airbag ya untuk penumpang depan. Jadi airbagnya total ada 6 sebenarnya, nanti kita akan tunjukkan. Lalu di pojokan juga ada Twitter, kisi-kisi AC-nya juga ada lingkaran warna chrome-nya. Lalu ada lapisan soft touch ya, walaupun sedikit di tengah ini aja. Ini sekarang jadi warna hitam full gitu ya. Kalau yang sebelumnya warna putih sejak facelift di 2025, dia jadi hitam termasuk jahitan-jahitannya. Dan kalau kita buka lacinya, ini masih sama ya, standar cukup gede. Tapi di dalamnya ini yang baru ya. Jadi teman-teman sekarang akan mendapatkan pompa portable kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman lagi kebanan di jalan yang mungkin masih jauh dari perkampungan atau bengkel, nah teman-teman bisa pakai ini untuk cadangan untuk memompa darurat gitu ya. Ini pemakainya juga simple gitu ya dengan pompa portable ini. Dan teman-teman juga bisa tahu juga tekanan ban teman-teman setiap harinya gitu. Ini lumayan ya karena dikasih gratis nih. Kita tutup. Lalu di bawah audionya di sini juga ada indikator untuk pemakaian seatbelt penumpang-penumpang belakangnya. Kemudian pengaturan AC-nya juga nggak ketinggalan karena sudah digital juga ya. Di bagian kanan untuk pengaturan temperatur, di kiri untuk pengaturan kipasnya. Bahkan sudah ada pilihan auto juga, jadi sudah auto climate lengkap dengan tombol untuk menghidupkan rear defoggernya supaya kaca belakangnya tidak berembun. Sedikit kekurangan memang arah semburannya aja ya, paling dia hanya mengarah badan, jadi nggak bisa diatur ke kaki juga gitu ya. Kemudian di bawah sini dia juga ada power outlet ya, tapi tidak ada colokan USB, dan di bawahnya juga hanya tempat penyimpan aja, belum dilengkapi dengan wireless charger. Jadi memang agak sedikit ketinggalan dari beberapa kompetitor yang sekarang kebanyakan sudah ada wireless charger. Untuk tuas transmisinya modelnya juga masih standar ya, dia di lapis kulit, di atasnya di bawahnya ada lingkaran warna chrome. Dan ngomongin transmisinya ini juga masih AT konvensional,
Ini mungkin salah satu yang menjadi keunggulan dari si Toyota Rush juga gitu ya. Kalau yang lainnya sekarang sudah pakai CVT, yang kalau isu-isunya itu biayanya mahal ya. Kalau misalkan lagi diperbaiki, dengan AT ini tentunya akan menjadi favorit di Indonesia juga ini ya. Jadi bisa jadi kelebihan tapi kekurangan juga ya, karena kalau CVT dia tentunya perpindahan giginya lebih halus. Tapi kayaknya orang Indonesia masih suka yang AT konvensional. Di sini ada pilihan parkir, mundur, netral, drive masih bisa diganti-ganti juga ya, dari 3, 2, L gitu ya, walaupun belum Tiptronic, tapi tentunya ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan, bisa dirubah sampai ke gigi low atau gigi 1 saat teman-teman mungkin di tanjakan atau di turunan. Dan kita lihat di sekitarnya juga di finishing warna silver gitu ya, supaya kelihatan sedikit lebih elegan gitu ya. Lalu untuk rem tangannya dia masih model tarik ya. Ini menjadi kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya belum modern, tapi kalau dipakai untuk di saat ditanjakan tentunya akan lebih berfungsi ya. Kita bisa ngerem setengah segala macam gitu. Jadi bisa kita atur secara manual gitu ya. Kemudian di sini ada laci-laci penyimpanan termasuk satu cup holder. Konsol boxnya juga menariknya sudah dilapis kulit. Jadi kalau dijadiin ampres jadi tentunya nggak keras gitu ya. Dan kalau dibuka boxnya memang nggak terlalu besar tapi tetap lumayan untuk penyimpanan. Cuman kekurangannya dia nggak ada wireless charging ataupun colokan-colokan di dalam. Dan secara keseluruhan untuk tampilan dashboardnya ini memang belum banyak perubahan juga dari all new Rush 2017 ya, kecuali di head unit yang membesar dan warna-warna putihnya menjadi warna hitam, jadi lebih gelap termasuk di pilar-pilarnya juga. Di bagian atas spion dalamnya juga masih standar, belum ada perubahan. Kemudian di atas ini ada tempat untuk nyimpan kacamata nih ya. Jadi teman-teman yang pakai kacamata kayak kacamata Adipras ini tentunya akan simple. Teman-teman kalau naruh kacamata nggak sembarangan gitu ya, punya tempatnya sendiri. Lalu di atas ini juga dia ada lampu 2 ya. Ini masih warna kuning juga, tapi dia sudah ada indikator untuk ke pintunya juga. Jadi pada saat ada pintu-pintu yang kurang rapat atau terbuka, dia akan hidup otomatis kalau disetting di door ini. Kemudian di kanan kirinya untuk sun visornya ini menarik ya. Ngomongin Rush ini, dia sudah dilengkapi dengan kaca yang bisa dibuka tutup kanan kiri, bahkan dilengkapi dengan 2 lampu tambahan lagi ya di dalam kanan kiri kacanya ini. Jadi tentunya kalau malam hari mau dandan, nah teman-teman masih bisa ngaca, plus juga tentunya terang juga gitu ya. Dan di kirinya dia juga masih ada pegangan tangan retract ya untuk penumpang depannya, walaupun di drivernya tidak ada. Lalu untuk di bagian jok depan kanan kiri sudah dilengkapi juga dengan seat belt yang sudah 3 titik penguncian dengan teknologi Pro Tensioner dan force limiter juga, jadi sudah cukup standar. Lalu untuk headrestnya ini sayangnya memang joknya belum berlapis kulit ya, jadi headrestnya juga masih bahan fabric. Tapi bedanya dengan tipe G gitu ya, dia ada logo GR ya untuk membedakan dari tipe-tipe yang lainnya. Dan ini sudah adjustable juga, jadi bisa dibongkar pasang. Dan menarik dari Toyota Rush itu, walaupun joknya masih bahan fabric, tapi dia standar keamanannya lumayan ya, karena sudah ada airbag di bagian jok depannya ini, baik untuk driver dan penumpang depannya, termasuk di pilar-pilar atas juga ini ya. Jadi airbagnya itu sudah ada 6 airbag, jadi kalau amit-amit terjadi benturan dari samping juga, tentunya akan lebih aman juga gitu ya. Tentunya akan bisa melindungi juga untuk meredam atau mengurangi resiko cedera pada penumpang-penumpangnya juga. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Untuk dari di baris keduanya juga nggak banyak perubahan ya, kecuali di bagian armrestnya yang lapisan sotat ini sekarang jadi warna hitam yang sebelumnya warna putih. Di atasnya juga ada lapisan fabric warna hitam masih sama. Handle pintunya warna chrome ya, jadi kelihatan elegan. Ada laci kecil di atas ini, ada tombol power window dan ada 1 cup holder. Dan di bawah juga masih mendapatkan speaker lagi untuk pintu kanan kirinya. Ada 1 cup holder dan ada door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah sekarang kita berada di interior baris kedua dari Toyota Rush CR Sport ya. Secara ruang cabin kalau di baris kedua ini menurut kita masih oke ya. Jadi joknya cukup tinggi, kemudian juga di bagian lutut masih jaraknya jauh gitu ya. Dan kalaupun dimajuin, misalkan dibagi sama baris ketiganya gitu ya, sekitar 5 sentian, ini juga masih ada jarak gitu yang cukup nyaman juga. Apalagi kalau pengemudinya nanti maju ke depan ya, karena kita mundurin full saat ini. Kemudian di bagian headroomnya ini juga masih tinggi, dari tinggi 167-an. Ini dia masih 10 jari juga. Lalu ada pegangan tangan retract kanan kiri, ada blower AC 3 di bagian atas ini ya, lengkap dengan pengaturan di kanannya. Dan di sini juga ada lampu cabinnya, tentunya masih warna kuning, ngikutin kayak depannya juga. Untuk seat beltnya cukup menarik karena semuanya sudah 3 titik penguncian, termasuk kalau ada penumpang di tengahnya,
Dia juga ada seatbelt 3 titik dari atas sini juga gitu ya. Kemudian di bagian atas ini juga ada headrest yang semuanya sudah adjustable, ada 3 juga. Jadi kalau ada penumpang di tengahnya, ini tentunya juga akan nyaman gitu ya, karena ada sandaran kepala juga dan tentunya lebih aman juga. Dan sedikit kekurangan memang tidak ada armrest ya di bagian joknya ini. Jadi memang banyakkan mobil sekarang sudah ada armrest, ini tidak ada gitu ya. Dan di bawah ini juga dia ada Isofix, jadi teman-teman kalau butuh mengikat kursi baby gitu ya, yang baru punya baby, tentunya akan lebih mudah. Lalu di bagian depan dia juga masih ada kantong-kantong ya, kanan kiri. Ini tentunya akan membuat kenyamanan juga ya, kalau mau nyimpan-nyimpan barang-barang. Dan di bawahnya masih mendapatkan power outlet ya. Tentunya kalau teman-teman mau ngecas nggak perlu numpang depannya. Dan untuk karpetnya, dia juga ada logo atau emblem GR-nya juga. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini simple ya, karena sekali jebretan teman-teman bisa terlipat full kayak gini, aksesnya jadi luas ya. Kita masuk ke dalam. Dan di dalam ini untuk jaraknya ya, jadi dia bener-bener ini ngepres gitu ya. Jadi teman-teman biar lebih lega ya harus dibagi dengan depannya gitu ya, dimajuin sedikit yang bagian depan. Kemudian untuk joknya ini sayangnya juga nggak bisa dimiringin lagi gitu ya. Jadi fix maksimal seperti ini kemiringannya, nggak bisa diturunin lagi. Tapi sudah dilengkapi dengan 2 headrest juga yang tentunya sudah adjustable. Selain itu juga dilengkapi dengan seatbelt yang sudah 3 titik penguncian di kanan kirinya. Kemudian di kanan kiri juga mendapatkan speaker ya di kanan kiri. Lalu ada tempat-tempat penyimpanan juga di sini, lumayan untuk naruh-naruh barang-barang kecil atau botol minum gitu ya. Dan bahkan dilengkapi juga dengan 1 power outlet ya. Jadi teman-teman di baris ketiga pun bisa ngecas langsung di belakang tanpa numpang ke depan. Dan di bagian atas dia juga masih ada pegangan tangan yang sudah retract, walaupun memang tidak ada blower AC belakang lagi gitu ya. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi ini masih manual ya. Seperti ini hidrolik, dan bagasinya ya memang seperti ini ya, mobil rata-rata 3 baris untuk low SUV atau low MPV. Tidak terlalu luas tapi tetap lumayan ya, karena bisa untuk 2 koper cabin, bahkan ditambah tas kecil masih bisa juga gitu ya. Dan kalau teman-teman misalkan butuh bagasi yang lebih besar, ini juga masih bisa dilipat jok baris ketiganya ya. Pelipatannya bisa setengah tapi 2 kali gini ya. Dan dia didorong ke depan pelipatannya, jadi akan sedikit mengurangi space panjangnya gitu ya. Dan teman-teman juga bisa dua-duanya sama juga ya ke depan kayak gini. Jadi belum ada perubahan, belum rata dengan lantai kayak mobil-mobil zaman sekarang seperti Veloz dan Avanza yang sudah rata dengan lantai gitu ya. Kemudian menariknya di sini masih tetap ada lampu cabin juga ya di bagian bagasinya untuk penerangan kalau teman-teman lagi di malam hari mau nyari-nyari barang-barangnya gitu ya. Dan kalau kita buka karpetnya ini tidak ada storage atau tempat-tempat penyimpanan lagi ya. Jadi memang rata flat seperti ini kalau ngomongin ke arah sini. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dan kekurangan dan kelebihan dari Toyota Rush GR Sport 2025 ya. Teman-teman sudah lihat sendiri, memang kalau mobilnya ini fiturnya kalau boleh dibilang ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi mungkin kebutuhan yang pertama adalah mereknya, yang kedua juga tentunya RWD-nya ini membuat Toyota Rush ini memang sangat laku di pasaran Indonesia. Karena memang banyak jalanan Indonesia ini, terutama kalau pas liburan, kita suka nyari daerah-daerah yang perbukitan, pergunungan gitu ya. Tentunya dengan RWD ini diharapkan memang untuk bisa melampaui segala medan yang ada di Indonesia. Jadi apakah teman-teman setuju atau teman-teman punya komentar lain? Nanti boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Rush ini ataupun Toyota Tim sebenarnya, teman-teman nanti bisa langsung hubungin Mas Adi, nomornya ada di bawah, di deskripsi juga ada. Jadi teman-teman bisa langsung konsultasi, kira-kira bisa mendapatkan harga berapa netnya atau potongan harganya berapa. Atau kalau teman-teman pengen lihat dulu hitungan kreditnya atau bahkan lihat unitnya, pokoknya langsung janjian ke Mas Adi di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jadi jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar.
Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.